Suster Lucy sudah sore ya di sana ya? Iya, sudah sore jam Ya. setengah 3. Baik, selamat Jam sore untuk 14 suster dan sugeng siang untuk yang ada di Jawa Tengah. Siang menjelang sore. Selamat siang. menjelang sore. Siang, sedaya mawon. Sampun daer sedaya ingkang wonten daerah mriki, Bapak Ibu. Pangestunipun sampun. Maaf Jadi suster ya, panjenengan saya pendetakan apa? Pendetakan Pak Adi. Mau disiapkan gimana Pak? Oh, nggih, sampun monggo. dipun cawisaken. Ampun murugi gumujeng ta, Bu. Baik, suster, Ibu Bapak, Bruder Warto, mari kita mulai dulu acara FGD sesi yang kedua. Sebenarnya gelombang ya, karena yang tadi pagi dengan yang Gelombang dulu. ini, ya ini gelombang 2 karena beda beda kelompok. Boleh saya absen yang siang ini SMP Kanisius 1 Surakarta sampun rawuh? Hadir nomor 8 tadi. Bu sinten, Bu? Hadir. Bu Agatha Sri Kristiani Bu Agatha. Palita. Wah, mantap ini. SMP Kanisius Ya. Wonogiri sampun rawuh? Hadir. 2 orang sudah siap. Ibu menawi nglangi teng waduk arah ngidul ya dumugi panggenan kula, Bu. Dan di mana Mas di rumahnya? Kula kidulipun luweng. Jenenge kok elek. Maaf Suster Lucy ya. Terusi udah bisa bahasa Jawa tadi, Pak. Oh, Iya, Mas Adi. syukur Ya. kalau begitu. Kami Lagi bergembira. Iya, lagi belajar. Ingkang kaping 3 SMP Kanisius Raden Patah Semarang menika nggih. Sudah hadir kah? Pak, sudah. Terima kasih Ibu Ika. Dan Pak Hartanto. Oh. Nggih. Ika dan Pak SM. Hartanto. Nggih. Oh, nggih. Berdua nggih. Ye. Baik. SMP Kanisius Bambang Lipuro. Bambang Lipuro pundi nggih? Betul. Bantul. Sudah hadirkah Ibu? Hadir, Pak. Hadir, Pak, hadir. Ibu, ya. SMP Kanisius 2. Itu sudah tidak hadir, sudah diizinkan dari awal. Oh, nggih. Ya. SMP Kanisius Muntilan. Wonten? Hadir Pak. Ini bertiga hari ini. Matur nuwun. SMP Marsudirini Santa Teresia. Hadir Bapak. Matur Berdua. nuwun. Oh, ya. SMP Stella Matutina. Tadi saya sudah lihat nih, Bu. Hadir, Pak. Hadir. Matur nuwun. Nggih. Sehat Ya. semua hari Pak ini Adi ya. tambah kurus ya. Caplo Wah, SMP. enggak. Kalau saya kurus harus karena selalu harus begitu. POP. Iya. Bukan karena POP-nya. Karena saya memikirkan Mas Hendi dan Pak Heri dan Bu Derwarto. Proyek untuk pengurusan. Pengurusan badan. Manajernya kok ya Pak Adi ya. Manajer. Enggak, manajer kami Bu Derwarto Provinsial. dan Pak Heri Provinsial. dan Mas Hendi. Wih. Provinsial loh. Wah, ampun ngendikan ngoten Bu Derwarto. Baik, Suster Pakai Lucy provinsial. sebagai moderator, Ibu Bapak semua dan para narasumber yang kami hormati, hari ini kita akan mulai FGD, tapi sebelumnya kita mulai dengan doa. Saya mohon dengan kerendah hatian Ibu siapa ya yang dari SMP Stella Matutina kok saya lupa ya. Ibu siapa ya Bu Bu ya? Firin. Bu Firin. Oh iya, Bu Firin. Monggo Ya, silakan Ibu, baik. kita pimpin Nggih. doa. Para suster, bruder, Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita awali kegiatan kita siang hingga sore nanti dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan kehidupan, kami mengucapkan syukur kepadamu dan terima kasih karena rahmat-Mu yang telah mendampingi kami dari pagi tadi hingga saat ini. Kami boleh berkumpul,
boleh bergumul dengan segala tugas dan karya kami masing-masing. Dan semoga apa yang kami alami dari sejak pagi tadi hingga saat ini boleh menjadi berkat bagi hidup kami dan orang-orang yang kami layani. Pada siang hingga sore ini nanti, Bapak, kami mengadakan diskusi secara virtual untuk memperteguh, untuk saling memberi dan mengisi tentang apa yang harus kami siapkan sebagai sekolah yang lebih baik. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami bicarakan, kami diskusikan hari ini sungguh-sungguh membawa makna yang baik bagi perkembangan sekolah kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bantulah kami ketika kami menghadapi kesulitan, dan bimbinglah kami ketika kami mulai melenceng dari apa yang kami kehendaki dan Engkau kehendaki pada pertemuan ini. Dan kiranya Engkau memberkati semua narasumber, semoga bisa membantu kami, membimbing kami dengan baik, dan kami boleh menerima semuanya ini dengan baik pula. Akhirnya ya Bapak, kami serahkan seluruh kegiatan kami dari awal pertengahan hingga akhir dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Ibu Viren atas doanya. Seraya kita mendoakan narasumber kita yang 40 hari itu menjalani retret anotasi 19, karena mereka tidak pernah istirahat. Kalau disuruh istirahat tidak mau juga, ya sudah biarkan. Suster, para suster, bruder, ibu bapak semua, karena kita bingkainya adalah keindonesiaan dan arahnya nanti pelajar Pancasila, maka marilah kita menghormati bangsa dan negara kita yang besar dengan mengikuti Indonesia Raya dalam hati dengan duduk tegap saja. Terima kasih Pak Henry di FOH yang telah memutarkan Indonesia Raya bagi kita semua. Untuk awalan ini, karena acara kita sampai sore, suster, Bapak, Ibu, maka pemanasannya juga pelan-pelan dulu. Lalu saya mengajak kita semua untuk mengingat jargon dan yel-yel kita. Masih ingatkah yel-yel kita? Luber, 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 luber. Literasi unggul berkarakter. Yes, membentuk lingkaran ya. Mari kita silakan. Open mic, Pak. Open mic, Pak. Ya. Oke, Pak Henry silakan open mic. Semua open mic.
Luper, Luper, literasi terasi unggul bergerak. Yes. Yes. Kita ulang sekali lagi. Mari Pak Hendri. Nang Raisa nggih. Raisa. Luper, Kanan, kiri, ke depan, lingkaran. karakter. Ulangi. Oke, sekali lagi. Nadane spiro ya radong. Luper, 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 literasi berkarakter. Yes. Yang penting yes-nya keras. iya. Baik. Ya memang karena di Zoom delay-nya banyak, tetapi sebenarnya mudah. Sol, la, fa, fa, si, do, mi, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, si, do. Gampang. Ya, Jadi Pak Adi suaranya hanya dibolak-balik. Mboten, nek saya ini mboten. Baik, di hadapan kita sudah hadir satu moderator dari tempat yang amat sangat jauh di sana. Saya belum pernah ke sana. Suster Luciana. Wow, dari Nias ya, Suster ya? Gunung Sitoli, Nias. Dari Nias. Gunung Sitoli. Saya taunya hanya Gunung Ungaran. Dan 3 narasumber kita yang luar biasa. Pak Heri senyum karena lihat siapa? Lihat saya atau karena lihat Suster Lucy? Atau lihat Pak Hartanto? Karena Pak Hartanto di sana meskipun gelap sedikit tapi senyum bahagia. Untuk selanjutnya, karena kita dipandu oleh moderator yang didatangkan dari jauh, kita impor dari Gunung Sitoli, maka kami percayakan untuk acara FGD hari ini kepada Suster Luciana. Waktu dan tempat kami persilahkan, Suster, monggo, silahkan. Maternun, Pak Adi, Suster. atas waktu yang diberikan kepada saya memandu kita pada FGD 2 ini. Saya sapa kita. Selamat sore. Berkah dalam. Selamat sore, Suster. Berkah dalam. sore, Suster. Suster pintar bahasa Jawa ya? Ya, ini selama masa FGD ini saya belajar bahasa Jawa. Baik, terima kasih Maternun atas waktu. Terima kasih kepada narasumber kami yang hadir bersama kami di ruang virtual ini. Dan terima kasih kepada seluruh sekolah 7 sekolah yang hadir dalam virtual. Mungkin nanti mohon izin dari SMP Senopati Tritomoyo yang belum sempat tadi bergabung di FGD 2 sesi pertama, mungkin nanti juga akan bergabung bersama kita di sesi 2 ini. Saya Suster. Hadir, Suster. Iya, hadir, Suster. baik. Iya. Yuk. Pemain voli ini. Terima kasih Suster, diperbolehkan. Selamat bergabung di sesi 2 ini. Baik, Bapak kepala sekolah, Ibu, kemudian instruktur yang sungguh luar biasa. Pada 2 minggu yang lalu, kita telah mencoba menggali ide-ide, nilai-nilai, kemudian potensi-potensi yang ada di sekolah kita masing-masing. Tentu yang sudah kita lakukan sampai berdarah-darah, kata para narasumber kita. Dan tentu kita sudah melakukan yang terbaik dari setiap langkah-langkah yang sudah kita lalui, berbagai cara dengan mencari panduan berupa wawancara, kemudian daftar pustaka, kemudian dari sejarah-sejarah sekolah. Maka pada kesempatan ini kita akan mencoba bersharing tentang naskah akademik
yang sudah kita susun berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita temukan dalam 2 minggu yang lalu. Mungkin juga ada yang sudah menemukan jauh sebelumnya, dan mungkin juga ada yang sudah menemukan dan akan dikembangkan kemudian. Narasumber kita akan membantu kita dalam penyusunan naskah akademik. Tentu narasumber yang luar biasa dan hebat ini yang tidak pernah istirahat, yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita, akan memberikan sampai titik darah terakhir, memberikan ilmu bagi kita. Maka sebelum kita memulai diskusi kita, kami akan memohon penguatan, pencerahan dari ketiga narasumber kami. Nanti kita mulai dari Bruder Warto, kemudian nanti yang kedua penguatan dari Mas Hendy dan Pak Heri. Kita mulai dari Bruder Warto. Kami persilakan untuk memberikan penguatan dan pencerahan. Terima kasih. Atur nuwun. Terima kasih Suster Luciana atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang para suster, Bapak Ibu, Bruder semuanya, pastor yang ada hadir di ruang virtual ini. Berkah dalam. Berkah dalam, Berkah dalam, Bruder. Seperti sudah disampaikan oleh moderator kita, Suster Luciana dari Gunung Sitoli, Niasana, hadir di tengah-tengah kita. Seperti disampaikan, sekitar 2 minggu yang lalu kita berjumpa di tempat ini, sharing berbagi terkait dengan mencari, menemukan soal apa yang baik yang bisa kita bagikan kepada anak-anak dan kita hayati sebagai pendidik bagi anak-anak. Apa tentang nilai dari yayasan, apa-apa tentang nilai dari kongregasi, dari keuskupan, dari Santo Santa Pelindung, tentang apa itu nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitar terkait dengan kearifan-kearifan lokal. Beberapa pada waktu pertemuan yang pertama dulu sudah banyak yang menceritakan terkait hal itu. Nah, itu yang siang hari ini kami harap sudah dirangkai dalam bentuk naskah akademik. Lalu naskah akademik itulah yang akan kita bagikan, kita sharingkan. Lalu nanti kita menjadi narasumber untuk sekolah masing-masing dan juga antar teman, karena Bapak Ibu yang suster, bruder yang menggali sendiri terkait dengan nilai-nilai yang ada di yayasan sekolah masing-masing. Nah, dari situlah diharapkan nanti naskah akademik ini menjadi sumber pengembangan sekolah kita. Namanya sumber tentu ya menjadi pusat, menjadi hulu, ya terujung paling atas. Di sanalah nanti mengalir segala macam ya anak sungai yang ada di sekolah kita dengan macam-macam kegiatan pengembangan, baik itu dari level para guru karyawan, anak-anak, lalu dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Semuanya itu mengarah atau bersumber dari yang namanya naskah akademik yang berisi nilai-nilai itu. Itu aja yang saya sampaikan. Kami harap ini menjadi bingkai frame diskusi kita. Kalau ada yang belum bisa merumuskan naskah akademik dengan baik, ya nggak apa-apa, nanti kita diskusi, namanya juga FGD, nggak ada masalah. Bagikan aja kinerja sampai hari ini. Tapi yang jelas, di FGD tahap berikutnya, naskah akademik ini sudah akan kita pakai menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum. Maka kalau nanti ini pada sesi ini nggak selesai atau sampai tahap berikutnya, ya pasti nanti akan ada banyak kesulitan bagi kita. Itu aja pengantar saya.
Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Suster. Baik, terima kasih Bruder Warto atas penguatan dan pencerahan yang diberikan kepada kita. Kemudian kita ke Mas Hendy. Pada Mas Hendy dipersilakan untuk memberikan penguatan pencerahan. Ya, selamat siang Suster, Bapak Ibu, Bruder. Selamat siang, berkah dalam. Berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam Mas Hendy. Ya, Ibu. Kalau menikmati chat-chat bersama teman-teman, entah itu teman-teman fasilitator, teman-teman kepala sekolah, atau waka itu ya, yang berdarah-darah, yang tidak tidur gitu ya, itu bukan hanya kami saja yang di Pangudi Luhur, tetapi nampaknya demam untuk mengurangi waktu tidur itu menggejala di 144 sekolah yang menjadi sekolah intervensi, gitu Bu. Dengan rasa perasaan yang senang, bahagia kita menemukan hal-hal yang baik di sekitar kita. Marilah saat ini, seperti yang dikatakan Berwarto, kita menjadi narasumber. Kalau ditelisik lagi ketika menjadi narasumber itu ya, nara itu kan penyeru hal-hal yang baik dan sumber untuk menyerukan hal-hal yang baik. Panjenengan semuanya yang hadir di sini adalah narasumber. Pada saat ini kita bagikan, kita serukan hal-hal baik yang sudah panjenengan rumuskan dalam karya atau naskah akademik atau yang menjadi bakal naskah akademik untuk kita gali bersama, untuk kita wartakan kebaikan-kebaikan ini agar nantinya bisa melukis wajah Indonesia dengan lebih indah. Jadi memayu hayuning bawono. Kita mempercantik Ibu Pertiwi yang sudah cantik dengan karya pendidikan kerasulan kita. Monggo. Terima kasih Suster Lucy, dan kita buka FGD siang hari ini. Monggo Pak Heri, dilanjutkan. Dilanjutkan oleh Pak Heri. Ya, saya tidak banyak ngikut sama Derwarto sama Mas Hendy, sudah dirangkum semuanya. Segera dijalankan saja, Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kita, dan kita masuk pada diskusi. Tentu nanti dalam diskusi kita ini banyak hal yang kita temukan, kita berbagi pengalaman, berbagi nilai yang akan memperkaya kita. Untuk itu kita masuk pada diskusi. Kita akan mulai nanti dari SMP Marsudirini Santa Teresia, kemudian disusul nanti Stella Matutina Salatiga. Mungkin kita akan buat dua-dua sekolah, setelah itu nanti akan diberikan komentar oleh para narasumber, diberi masukan, kemudian begitu selanjutnya. Sekarang kami kesediaan dari tiga sekolah aja, Suster, biar waktunya tiga ya. Oke. Ya, biar efektif. Ini nanti biasanya kurang-kurang. Ya, baik. Kami berikan waktu kepada SMP Marsudirini, kemudian nanti SMP Stella Matutina dan SMP Senopati Ritomoyo. Bisakah? Oke. Baik, kepada SMP Marsudirini kami berikan waktu untuk bersharing bersama kita. Baik, Suster Lucy, terima kasih. Saya Ibu Unggul yang memperoleh kesempatan pertama ya dari Solo ini. Nanti paparan kami sampai di mana progres kami sampai hari ini akan dipaparkan secara langsung oleh Ibu Eti, yang mana kami sudah mencoba untuk berproses bersama seperti yang diharapkan lah. Monggo nanti ini bisa dilihat kiranya ada hal-hal yang kurang pas atau kami perlu masukan-masukan. Karena pada pertemuan yang lalu kami sudah mencoba untuk memaparkan seolah-olah itu kurikulum, lah ini kami mencoba landasan teorinya. Monggo Bu Eti, waktu saya persilahkan tempat. Silakan Bu Eti. Terima kasih Bu Unggul. Selamat sore Suster, Bruder, dan Bapak Ibu semua. Saya izin share screen apa yang
Sudah terlihat, J? Ya, sudah Bu Edi. Baik. Bapak Ibu Bruder Suster yang saya hormati, saya akan menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan selama kurang 10 hari. Jadi 10 hari mencari naskah akademik dari yang ditugaskan kepada kami. Kami mulai dari mencoba melihat sejarah berdirinya SMP Marsudrini Santa Teresia. Mohon maaf. Mohon maaf, J. Baik. Ini kami coba untuk melihat kembali sejarahnya. Kemudian kami mengagendakan juga untuk wawancara dengan tokoh. Beberapa suster, kami baru menemui satu suster, satu narasumber. Kemudian kami agendakan juga untuk menemui beberapa guru yang sudah purna, yang tahu persis tentang sejarah SMP Marsudrini Santa Teresia yang bermula dari SKP yang ini tahun SKP Santa Teresia pada tahun 1954. Itu yang untuk sejarah sekolah kami. Nanti untuk lebihnya akan ditambahkan Bu Unggul kalau ada yang kurang. Kemudian kami mencoba untuk mencari landasan pengembangan kurikulum, ada 4 dari filosofi, kemudian psikologi, sosial budaya, dan IPTEX. Kami coba mulai dari yang filosofi. Filosofi ini kami menyampaikan dari pendidikan dulu, pengertian pendidikan dari Undang-Undang Sikdiknas, kemudian fungsi tujuan pendidikan itu, kemudian kami juga mengambil dari Ki Hajar Dewantara, bagaimana menekankan bahwa guru itu harus bisa memberi teladan, mengayomi, dan mendorong peserta didik supaya menjadi lebih baik dalam semboyannya ing ngarsa sung tulodo ing madya mawon karsa tuturi handayani. Kemudian kami juga mencoba untuk ini mencari juga dari dari Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Kabinet Indonesia Maju, tentang Merdeka Belajar, yang pada intinya pada penguatan pendidikan karakter yang bersumber pada kearifan lokal dan core value sebagai strategi revitalisasi nilai Pancasila. Kemudian di kerangka kurikulum tahun pelajaran yang akan datang, kami mengupayakan untuk menyempurnakan kurikulum yang ada dengan penguatan karakter melalui nilai-nilai keutamaan baik dari yayasan dengan nilai-nilai kemarsudrinian dan nilai-nilai Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus pelindung sekolah kami. Ada 3 nilai pokok, yaitu yang pertama beriman pada Tuhan, kemudian yang kedua cinta pada sesama, yang ketiga cinta pada alam ciptaan Tuhan. Nah, pada beriman pada Tuhan ini kami memadukan dari nilai pendiri kongregasi OSF, yaitu Fransiskus dan Magdalena Damen, serta pelindung sekolah kami temukan yang sama. Jadi untuk yang beriman pada Tuhan ini ada 2 nilai, pertobatan dan semangat doa. Kami mencari referensinya dari Anggaran Dasar dan Cara Hidup Saudara-saudara Ordo Ketiga Reguler Santo Fransiskus, kemudian dari nilai-nilai buku Taman Bunga Santo Fransiskus. Ini isinya tentang nilai-nilai Magdalena Damen. Jadi tentang pertobatan dan semangat doa yang beriman kepada Tuhan tadi. Kemudian nilai ini kami implementasikan dalam indikator pencapaian kompetensi
Di antaranya meningkatkan semangat ibadah, menyusun niat-niat baik untuk mempersiapkan diri, melaksanakan semua tugas dengan setia dan tanggung jawab sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kami juga sudah mencoba mencari bagaimana teknik penilaiannya untuk nilai-nilai yang diimplementasikan dalam indikator pencapaian ini. Kemudian mencintai sesama, nilai yang kedua, mencintai sesama. Ini kami juga dapat referensinya dari anggaran dasar hidup saudara-saudara Ordo Ketiga Reguler dan Taman Bunga Santo Fransiskus. Kemudian yang bisa diterapkan kepada anak-anak dan kami para guru, yaitu ada mengembangkan budaya tomat, tolong, maaf, terima kasih, kemudian melaksanakan tugas dengan setia, mengembangkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, dan mengembangkan semangat bela rasa. Kemudian yang ketiga, mencintai alam ciptaan Tuhan. Ini juga kami dapatkan dari ensiklik Laudato Si, seri dokumen gereja nomor 98 dari Paus Fransiskus, mengingatkan, menyerukan supaya umat Kristiani bekerja sama dengan semua pihak yang menyelamatkan bumi. Dan ini nilai-nilai ini juga diimplementasikan dalam kegiatan meningkatkan kesadaran menciptakan budaya bersih lingkungan sekolah, melakukan kerja bakti, dan mengembangkan budaya hemat energi, menciptakan lingkungan sekolah yang sejuk dan nyaman. Suster, Bapak, Ibu, Bruder yang saya hormati, nilai-nilai ini sebenarnya sudah kami lakukan dalam pembiasaan di sekolah, tetapi sayangnya belum terdokumentasi dengan baik. Kemudian landasan psikologi. Yang kedua, berawal dari kondisi siswa secara umum. Jumlah murid kami saat ini 175 siswa, berasal dari keluarga yang utuh, namun ada 10 peserta didik berasal dari panti asuhan dan 8% berasal dari keluarga broken home. Latar belakang keluarganya, pendidikannya SD-nya ada 6,28, kemudian yang terbanyak di SMA 57,71, dan yang S3 hanya 1. Kemudian lingkungan peserta didik juga mempengaruhi keadaan psikologis mereka. Keluarga yang broken home, keluarga yang dimana orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, ekonomi keluarga yang kurang baik, karena di tempat kami juga bermacam-macam. Bahkan ada yang sebagai petani dan lainnya, ini salah satunya nelayan. Karena ada anak yang dari panti itu berasal dari luar Jawa. Dan kondisi lingkungan tempat tinggal tidak kondusif, maka bagi pembelajaran memberi dampak negatif pada peserta didik. Maka kami mencoba di sini dari literasi referensi ini melihat kondisi, kami memberikan pelayanan pendidikan berbasis karakter, beriman, bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, terbuka, disiplin, rajin, tekun, setia, bertanggung jawab, peduli lingkungan, dan jujur. Meski menekankan pendidikan karakter, sekolah tetap berupaya untuk menggali potensi akademik dan non-akademik dengan mengutus anak mengikuti kegiatan lomba, walaupun belum mendapat juara. Kami masih di non-akademik, kalau yang akademiknya itu masih dalam proses, tapi paling tidak memberi ruang untuk anak berani untuk mencoba. Kegiatan-kegiatan kami di sekolah ditekankan pada pemberian bekal anak-anak, supaya anak-anak setelah lulus itu mendapatkan bekal keterampilan. Maka kegiatannya diantaranya ada karya ilmiah remaja, Cooking Club ini di kelas 7, kemudian prakarya dan teknologi informasi di kelas 8. Ditambah lagi di kelas 8 juga ada kegiatan membatik. Ini tujuannya seperti yang saya sampaikan supaya anak-anak bisa memiliki bekal. Karena kondisinya anak-anak kami 62% itu melanjutkan ke SMK. Kemudian ada lagi melihat kondisi yang tadi kami sampaikan, sekolah kami juga mengadakan program kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini bukan hanya pada anak yang bermasalah, tetapi ke semua anak. Jadi sejumlah anak yang ada dalam kelas itu.
yang memiliki tugas utama adalah wali kelas sebagai orang tua kedua bagi anak-anak, kemudian dibantu oleh guru BK supaya melihat kondisi real di rumah. Nah, ini kami baru mencoba untuk mengadakan pendataan atau riset kecil karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami memang belum mendokumentasikan. Dokumentasinya masih terpotong-potong. Kemudian untuk yang sosial budaya kemarin kami mendapatkan masukan untuk melihat dari Kunchoro-ningrat 7 nilai itu, kemudian di tempat kami budaya yang ada itu ini untuk yang lihat referensinya budayanya. Kami mencoba untuk menekankan pada ini filosofi Jawa pada ajining diri Sokolati, ajining rogo soko busono. Ini kami terapkan dalam berbahasa Jawa halus yang kami lakukan dalam 1 hari, dalam 1 minggu. Kami lakukan hari Jumat karena mayoritas anak-anak menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawanya itu juga ada, tetapi ngoko, belum menggunakan bahasa halus. Maka kami mencoba untuk membekali anak-anak, menanamkan bahwa menjadi seorang yang santun, bertutur kata yang santun dan sopan, jadi menggunakan bahasa Jawa halus. Kemudian yang ajining rogo soko busono, ini juga kami mencoba untuk dandani anak-anak dalam arti dari pakaian seragam, mulai dari baju sampai kaos kaki, bahkan dari rambut. Jadi kalau ada anak yang bajunya, pakaian seragamnya kurang layak, kami memberikan bantuan supaya memang anak-anak paling tidak dari busananya sudah terlihat sopan, walaupun nanti juga ditambahkan dengan tutur katanya. Kemudian untuk yang budaya dari seninya, kami ada karawitan, kemudian ada tari, kemudian untuk life skill-nya seperti yang saya aturkan tadi ada membatik dan membuat hantaran pernikahan. Dan itu memang hal-hal itu sangat-sangat disukai anak-anak karena memang ada di lingkungan mereka dan mereka juga sering melihat itu. Kemudian ini sudah kami sampaikan ya, bahwa seni tari dan karawitan, pembiasaan penanaman filosofi Jawa, ini juga berlaku bagi semuanya, guru terutama memberikan teladan. Jadi kami pada hari Jumat itu mulai dari sapaan pagi, doa pagi, sampai ke pembelajaran awal menyapa anak. Kalau dalam pembelajarannya menggunakan bahasa Indonesia, tapi dari awal menyapa, kemudian kalau anak masuk kantor guru, dibiasakan dengan bahasa kromo inggil, bahasa halus. Kemudian landasan ipteks yang kami bisa temukan, itu ini, bahwa pendidikan, pengembangan kurikulum haruslah memperhatikan ipteks karena memang kita temukan dari Robert D. Stein ini, mengapa ipteks, karena ini membawa manusia ke tahap yang lebih maju, kemudian kurikulum harus selalu up to date agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi kami di ipteks ini juga mencoba untuk mengenalkan juga kepada anak-anak, dan kami para guru juga belajar lagi supaya bisa menguasai teknologi, tidak ketinggalan zaman dengan anak-anak. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Bu Unggul mau
Tambahkan yang masih kurang. Mungkin itu Bu Eti yang kurikulum yang kemarin. Yang kemarin kan baru kita paparkan waktu coaching ya. Hasil sebentar. Ya, yang core value itu ya. Ya, yang core Sebentar. value. Saya coba cari dulu. Yang core value maksud diri nih. J. Ini saya tutup dulu, J. Ya. Ini Bunggul. Ya. Yang kemarin itu. Nah, ya itu. Itu footer Mas Hendy dan Pak Heri yang mungkin kemarin sudah kita paparkan. Kita menemukan nilai-nilai kemarsudirnian yang kita sepakati itu ada 3 untuk kompetensi intinya atau keutamaannya. Terus kita jabarkan di dalam kompetensi dasar. Bukan kita yang ini. Itu menyusun indikator perencanaan, indikator pencapaian kompetensi, serta teori yang sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bu Eti di catatan kaki. Nah, memang kami berupaya untuk wawancara dengan suster pelaku sejarah itu kebetulan tidak ada di Solo, adanya di Semarang, sehingga kita perlu waktu juga dan untuk ketemu dengan itu kelihatan kok tadi sudah. Salah tadi Bunggul, tadi yang kemarin yang awal. Maaf, yang ini yang sudah diperbaiki. Oh ya, sudah diperbaiki. Ya, karena ada nilai karakter yang ada sudah kita padukan dengan yang ya Pancasila. Kalau nggak mau ya nih. Ya itu yang kami coba untuk kami kerjakan bersama. Agak naik lagi Bu Eti. Supaya kelihatan. Jadi yang tadi nilai core value-nya keutamaannya ada 3, terus dijabarkan di dalam kompetensi dasar, masuk indikator, dan kita mencoba untuk nanti teknik penilaiannya seperti apa, karena itu nanti mestinya masuk di dalam mapel gitu ya. Terus dan nilai karakter yang akan kita capai. Tadi disampaikan oleh Bu Eti bahwa kita menekankan pada pendidikan karakter karena memang setelah kita coba refleksikan atau kita lihat kembali perjalanan SMP Santa Teresia, itu dulu sempat mendapatkan track mark gitu, cap gitu ya, kalau di situ tuh sekolahnya anak-anak nakal gitu lah. Para senior kita itu mengatakan bahwa di sini itu bengkel, sehingga bahasa Jawa ngoko atau umpatan-umpatan itu kayaknya sesuatu yang biasa dia ungkapkan begitu. Nah, itu menjadi keprihatinan kita. Memang pada tahun 2000 kami itu pernah mengalami satu situasi sekolah yang sangat-sangat boleh dikatakan memprihatinkan ya, karena memang mengalami penurunan jumlah peserta didik itu yang sangat drastis, berjalan hampir 15 tahun begitu, dan beberapa tahun yang lalu sudah mulai untuk ada animo masyarakat yang sudah melirik kembali lah. Kita memang menekankan pada pendampingan anak-anak, pelayanan yang maksimal seperti yang mungkin dulu pernah dilakukan oleh para pendahulu kami. Bagaimana dia total ya, karena memang di SMP Marsudirini Santa Teresia yang sekarang kita tempati itu dulu dipakai untuk SD Santo Yusuf. Nah, mereka yang ada di situ adalah warga masyarakat kelas bawah ya, ketika masih zaman penjajah begitu ya. Nah, akhirnya SD ini bergabung menjadi satu tempat di dalam. Nah, SKP yang pernah dicoba didirikan di lingkungan Marsudirini di satu komplek dengan biara itu berpindah tempat kami di saat ini, di tempat kita berada saat ini. Nah, dari situ SKP itu berkembang dan SKP itu menjadi SKKP yang tadi disampaikan oleh Bu Etri, Kepandaian Putri, dan pada waktu itu memang menjadi
menjadi idola ya, menjadi idola. Nah, dari sini kami mencoba untuk memberikan keterampilan yang tidak jauh berbeda dengan SKP dulu. Contohnya misalnya ada cooking club. Walaupun cooking club ini memang baru dilakukan oleh kami sendiri, Bapak Ibu guru, oleh Bu guru yang atau guru yang ada, yang kita maksimalkan otodidak untuk belajar. Memang ada rencana untuk menggandeng SMK. Kebetulan kami itu kan punya SMK juga Marganingsih yang mungkin nanti Ada bisa buka aktivitas itu selagi sambil berproses untuk menyiapkan sarana prasarananya. Nah, itu yang bisa kami coba tarik benang merahnya, dan nilai-nilai spirit yang ada itu yang kami coba gabungkan antara 3 Fransiskus, Ibu Magdalena dan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, dan juga coba kami tarik dengan nilai pelajar Pancasila. Yang itu sudah yang sudah disebut sama Bu Eti, yang hijau itu menjadi nilai pelajar Pancasila, dan yang nilai-nilai apa yang bisa kita masukkan di situ dari nilai spirit yang kita hidupi, kita coba hidupi. Memang belum, istilahnya belum mengkristal ya, masih kita berproses untuk melaksanakan nilai-nilai ini benar-benar menjadi bagian dari kita bersama. Jadi kadang-kadang istilahnya kalau bahasa Jawa itu obor blarak ya. Jadi pada saat tertentu kita itu semangat sekali begitu. Tetapi seiring perjalanan waktu kadang-kadang mengendur gitu. Itu yang masih kita cari bagaimana caranya supaya nilai-nilai spirit itu betul-betul menjadi nilai spirit kita bersama, sehingga memang pelayanan kita dan harapan selain keterampilan dan akademik itu bisa sejalan. Memang menjadi cita-cita kami ketika kami memiliki murid yang bisa dipilih ya, di antara yang ada itu ada bidang akademik ya, kita mencoba membentuk klub-klub, misalnya ada matematika yang siap untuk maju walaupun masih jauh dari harapan dan cita-cita akan keberhasilan, karena secara akademik memang anak-anak kami adalah memiliki akademik yang kurang begitu. Namun kita memberikan semangat ketika anak itu memang bisa kita dampingi, kita coba untuk kita ikut sertakan. Yang pasti mereka memiliki pengalaman untuk bersaing, memiliki pengalaman untuk maju tampil begitu. Itu yang baru bisa kami temukan. Begitu, karena memang kami berencana untuk wawancara dengan suster yang kebetulan sekarang ada di Semarang, sehingga juga butuh waktu karena yang di sini tuh tadi kami coba dokumennya itu tidak lengkap begitu. Jadi antara cerita yang kami terima pada tahun 2000-an dengan cerita yang kami terima beberapa hari yang lalu itu kok tidak nyambung, tidak gatuk banget gitulah. Ini yang benar yang mana kan kita harus juga mencari narasumber yang lain. Ya, paling tidak yang sudah pensiun, yang pernah mengalami SKP pada awal atau SMP. Memang jelas untuk SMP Marsudi Dini itu memang pernah mengalami jumlah peserta didik ketika saya masuk tahun 89 itu jumlah peserta didik 450-an. Jadi hampir 500. Dan kita pernah mencapai jumlah murid itu 10 kelas pada waktu itu. Tetapi tahun 2000 itu kami mengalami sampai pernah katakanlah tidak mendapatkan, tinggal 3 kelas tidak mendapatkan siswa. Dalam jumlah murid hanya 72 kalau tidak salah. Dan sekarang puji Tuhan sudah bisa sedikit bertambah dan bergeliat aktivitas anak-anak dan juga Bapak Ibu guru dengan jumlah murid 192 dan sekarang tinggal 175 karena 2 tahun masa pandemi ini kami memang hanya mendapatkan siswa yang sekitar 40-an 4 begitu. Itu sementara yang bisa kami kerjakan.
selama beberapa hari ini berproses bersama teman, kita berbagi. Begitu Suster Lucy yang bisa kami sampaikan, ya, memang itulah yang kami upayakan supaya masyarakat melihat sekolah kami itu bukan lagi anak-anak yang nakal, gitu ya. Jadi tutur katanya juga santun. Maka tadi ada aji ning diri ono ing lati aji Rogo. berarti Ajing ada diri yang suka latih, aji ring raga. Rogo. Karena memang anak-anak itu gampang untuk mengeluarkan kata itu kok enteng banget gitu loh waktu itu. Nah, kita mencoba untuk mengarahkan ya. Itu saja dulu Suster Lucy yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin kami harapkan ada masukan-masukan dari tim. Matur nuwun, terima kasih. Oke, matur nuwun Ibu Unggul dan Ibu Vero yang sungguh luar biasa telah menggali nilai-nilai dan potensi yang ada di sekolahnya. Sebelum masuk ke narasumber, kita akan ke sekolah Stella Matutina Salatiga. Pada SMP Stella Matutina, dipersilakan. Ya, terima kasih Suster Luciana atas waktunya. Saya Suster Kristina di SMP Stella Matutina. Jujur saja, saya di SMP Stella ini baru berapa bulan lalu disambut dengan COVID-19. Dan selama ini saya bergelut di luar Yayasan Marsudirini. Jadi saya ada di yayasan luar, yayasan di Prayoga dan ada di Filipina. Sehingga untuk Marsudirini itu kurang begitu dekat sekali ya. Sekarang ini baru menggeluti. Tapi puji Tuhan saya ada Ibu Firin nanti akan menjelaskan apa saja tentang Marsudirini. Sebenarnya kami sudah ada core value yang dikembangkan di kemarsudirinian itu. Kemarsudirinian yang dikemas di dalam sebuah mata pelajaran, mapel. Sebenarnya sudah ada di situ, hanya tinggal dikembangkan saja. Core value yang kami dapat itu hampir sama dengan yang disebutkan oleh SMP Teresia Marsudirini Solo, hampir sama. Pusatnya yaitu beriman pada Tuhan, mencintai alam dan sesama, serta isinya KI-nya yaitu bahwa semangat pertobatan dan semangat doa, kesederhanaan, kerendahan hati, dan lain sebagainya ada semua di situ. Bahkan buku referensinya sebenarnya sangat lengkap dan banyak. Dan sebenarnya narasumbernya yang dari buku-buku itu sebenarnya juga banyak, termasuk juga suster-suster kami juga sebenarnya ada yang banyak yang menulis juga. Hanya mungkin belum dikenalkan oleh Bapak Ibu Guru atau belum dikenalkan oleh Suster, ya. Kameranya diturunkan sedikit, Suster. Yang kelihatan cuma habitnya ya, Suster. Lah, gitu loh, biar kelihatan manisnya. Monggo dipelajengaken. Tadi yang kelihatan cuma habitnya. Maaf ya. Enggak sadar. Kelihatan cantik. Sudah nampak. Sudah nampak cantiknya ya udah. Waduh. Wang wedok ya. Terima kasih Mas Hendy. Nah, jadi saya lanjutkan, pada intinya semua landasan-landasan itu sebenarnya sudah disebutkan juga di SMP Teresia. Dan untuk lebih dalamnya lagi, Bu Firin yang lebih berpengalaman di Stella, dia sudah pesta perak di Stella, mestinya suka banyak makan garam, akan menjelaskan lebih dalam lagi. Monggo Ibu Firin, saya persilahkan.
Terima kasih, Suster. Bapak Ibu, Suster bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa, Ibu. Baik, Jelas, baik. nggih. Selamat sore semuanya, berkah dalam. Perkenankan saya menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan. Namun sebelumnya saya perlu menyampaikan dulu bahwa yang pertama ini bukan alasan pembenar atau untuk membela diri, tetapi karena terus terang saja di sekolah kami ini sedang mengadakan open house, sehingga kami dalam beberapa waktu ini memang membagi waktu dan pikiran untuk dua hal ini. Oleh karena itu, nanti yang kami sampaikan ini barangkali naskahnya masih terpisah-pisah. Jadi belum kami kumpulkan jadi satu, walaupun pikiran kami sudah satu. Gitu. Terus terang saja kemarin kami senang hari Rabu yang lalu ketika kami mengadakan pertemuan bersama-sama, kami sudah berkomitmen untuk menghidupi nilai-nilai itu, kita merumuskan bersama, menghidupinya dan akan memulai sekarang. Gitu. Setidaknya kita sudah akan memulai untuk menghidupi kembali. Baik, ada mungkin kami agak berbeda dengan teman-teman yang lain, gitu. Saya coba untuk share screen. Kami lebih mudah menggunakan peta konsep gitu. Coba. Ya. Apakah sudah terlihat, Suster dan Bapak Ibu? Hampir. Hampir, ya. Sedang proses. Ya. Sampun? Belum? Ya, Bu Firi. Sudah, ya, sudah. Ya, baik, terima kasih. Jadi kami pertama kali seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain, bahwa kami mencoba untuk mencari core value yang diawali dari yayasan gitu ya, karena kami seperti juga Santa Teresia, bahwa kami di bawah Yayasan Marsudirini, maka kami mencoba menggali dari nilai-nilai Bapak Fransiskus Assisi dan Ibu Magdalena Damen yang ada 4 gitu ya, ada pertobatan, kemudian persaudaraan, kesederhanaan dan semangat doa. Lalu dari yayasan kemarin sudah bersama-sama disepakati ada beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan mencintai alam ciptaan Tuhan. Nah, dari sini, walaupun sebenarnya ini kami sudah merumuskan, tetapi kami coba kembali untuk menarik benang-benangnya, begitu. Bahwa dari semua ini yang sudah ada di hadapan kami ini, kami mencoba untuk merumuskan core value sekolah. Yaitu seperti ini, yang seperti yang pada pertemuan yang lalu sudah pernah kami sampaikan, yaitu beriman, berkepribadian, dan berilmu. Ada 3 hal. Nah, kemarin sudah kami sepakati bersama bahwa beriman itu yang akan menjadi keutamaan, yaitu adalah taat beribadah. Jadi semangat doa itu masuknya ke sini. Jadi ini mohon maaf, ini adalah pola pikir kami begitu. Jadi kami menggunakan peta ini untuk bisa menggambarkan bahwa ini muncul dari mana, ini kami tarik dari mana begitu. Walaupun di sini tidak perlu kami jelaskan, tetapi kami punya dasar gitu. Kami dasar bahwa ini antara lain taat beribadah, kemudian pertobatan dan mengampuni, lalu melakukan kegiatan keagamaan. Sedangkan yang berkepribadian yaitu disiplin, peduli dan peka, ramah dan sopan santun, jujur, persaudaraan dan kebersamaan, nasionalisme, mandiri, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Kemudian untuk berilmu, yaitu kemampuan bernalar kritis dan memecahkan dan bisa memecahkan masalah, inovatif dan kreatif, lalu yang maaf ini salah nomornya, yaitu bisa mengikuti perkembangan iptek.
Nah, ini langkah kami yang pertama. Nah, setelah kami mencari ini semua, kami sudah menyepakati, maka sebentar. Saya stop dulu. Maka kemudian kami mencoba untuk melihat kembali sejarah SMP Stella Matutina. Kebetulan memang kami sudah mendapatkan beberapa waktu yang lalu ketika kami merayakan ulang tahun dari ulang tahun SMP Stella Matutina. Secara singkat, ini memang tidak ada di file saya ini, tetapi ada di laptop saya yang lain. Mohon maaf, ini saya menggunakan laptop anak saya karena tempat saya tadi hang. Bahwa SMP Stella Matutina itu dulu sering disebut sempalannya PL begitu ya, karena dulu itu ada PL, itu ada PL, kami ini disebut PL Putri sebelumnya begitu. Jadi ada PL Putra yang sekarang ini yang kemudian disebut SMP Pangdiluhur itu khusus Putra, kemudian di tempat kami ini Putri, kemudian kami akhirnya campur. Kemudian PL menerima juga, yang Putra menerima Putri, kami menerima Putra begitu. Kemudian kami disebut awalnya menjadi PL Putri yang tempatnya di SD Marsudini 78, sekarang tempatnya digunakan untuk SD Marsudini 8. Kemudian kami menurut informasi kemudian diserahkan kepada Suster OSF, lalu dikelola oleh Suster OSF, sedangkan yang PL Putra ini tetap dikelola oleh Buder FIC begitu. Kemudian kami menjadi Marsudirini begitu. Memang dalam sejarah perkembangannya SMP PL dan SMP Stella Matutina walaupun umurnya itu terhitung lebih tua PL menurut informasi demikian, tetapi dua sekolah ini konon menjadi sekolah favorit, sekolah swasta favorit yang terkenal disiplinnya. Terkenal disiplinnya. Kemudian saya sendiri termasuk lulusan SMP Pangdiluhur, gitu. Sekarang bekerjanya di SMP Stella Matutina, ya Marsudirini. Begitu. Kemudian itu tidak kami tulis, tidak bisa saya sharekan di sini, ada di file yang lain, mohon maaf. Kemudian kami juga mengadakan survei sederhana begitu. Mana tadi ini, semoga terlihat. Mohon maaf ini sekali lagi karena masih terpencar-pencar. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah terlihat, Bu. Ya, ini kami yang pertama ini mensurvei anak-anak SD begitu ya, SD kelas 6. Gitu, ada sekitar 314 dari 13 sekolah atau 13 SD yang selama ini siswa dari SD tersebut sekolah di Stella Matutina atau di sekitar Stella Matutina letaknya. Maka kami mendapatkan bahwa mereka tertarik terhadap SMP Stella Matutina atau mereka mengenal SMP Stella Matutina itu karena apanya? Itu kalau setelah kami dapatkan yaitu kedisiplinannya itu sekitar 86%, kemudian ekstrakurikuler yang menarik sekitar 76%, pembelajaran yang menarik 35%, kemudian seragam yang menarik 15%, letak strategis sekitar 13%, dan ada alasan lain di bawah 10%. Lalu kami juga mengadakan survei pelanggan, yaitu orang tua siswa. Ada beberapa indikator yang kami ukur. Antara lain ini ada 15 untuk ekstrakurikulernya, mereka sebagian besar menjawab baik, begitu. Kemudian intrakurikulernya baik, ekstrakurikulernya juga baik, kemudian pelayanan kepala sekolah baik,
pelayanan dan pendampingan guru sangat baik, yang persentasenya terbesar, kemudian pelayanan teknik dan karyawan baik, lalu peningkatan religius siswanya baik, peningkatan kejujurannya juga persennya baik, jadi sebagian besar di baik, lalu peningkatan tanggung jawab, disiplin, iptek, seni budaya, kreativitas, produktivitas, komunikasi, dan kerjasamanya. Ini simpulannya demikian. Nah, ini menjadi bagian dari yang kami temukan untuk menjadi dasar nantinya. Gitu. Lalu itu yang ketiga, kemudian yang keempat, kami telah mencari landasan-landasan filosofis. Ya, landasan-landasan teorinya, baik itu landasan filosofis, landasan sosial budaya, begitu, dan lain sebagainya. Hanya sekali lagi, mohon maaf, ini terpisah. Jadi kami masih belum mengumpulkan jadi satu, belum sempat gitu. Tadi malam sudah saya coba sampai 1:30, tetapi enggak nyandak begitu. Jadi ya apa adanya dulu begitu. Jadi semacam ini sudah kami buat ini beberapa aten begitu. Lalu yang selanjutnya masih terkait dengan di mana ya, sebentar nih. Saya coba cari. Tinjauan budaya, Bu. Sebentar, Suster, kok saya cari tidak ada ya. Di tempat saya ada, Bu. Oh ini. Oh iya, di tempat Suster, apa Suster yang share-kan? Saya share ya. Belum buat. Saya. Tinjauan budaya. Punya Ibu Firin ditutup dulu, Bu. Oh iya. Ibu. Ya, oke. Sudah belum nih? Sudah, Suster. Sudah ya, itu. Sudah. Sampun? Tempat saya kok belum ya, Suster ya. Ini filenya penjabaran core value, Suster. Bukan, Suster, bukan yang ini. Hah? Bukan yang ini. Tinjauan budaya itu. Ini sebentar. Oh, saya coba. Mohon maaf. Ini tadi karena ganti perangkat jadi ya. Tak tutup ya punyaku ya. Suster. Ya. Sedang saya buka. Nah, itu sudah tuh, Bu. Nah, ini sudah kelihatan. Sampun. Sudah. Ya. Tinjauan budaya itu? Baik. Dereng, Ibu. Oh, dereng. Ini baru core value. Oh iya, tempat Suster ditutup dulu berarti, Sudah saya tutup tuh. Oh, ya. Share screen-nya, ya. Share lagi, Bu Firin, share lagi. Coba. Ini, ya. Nah, ini sudah. Ya, baik. Nah, kemudian yang berikutnya kami melihat dari tinjauan budayanya. Memang mohon maaf Pak Hendi dan para narasumber, kami masih agak bingung begitu ya bagaimana kami mencoba untuk menggabungkannya begitu. Tapi kami mencoba dengan cara seperti ini. Jadi dari unsur budaya kami mencoba melihat dari masyarakat sekitar dan yang dimiliki sekolah gitu. Misalnya seperti ini. Sistem religi, kami melihat yang ada di masyarakat sekitar kami, bahwa di Salatiga ini ada beberapa sekolah Katolik yang masuk dalam satu wadah. Kami namanya FKSK, Forum Komunikasi Sekolah-Sekolah Katolik. Itu kemudian yang kedua, Salatiga ini merupakan kota toleransi. Nah, sedangkan
dari tinjauan kami dari sistem religi di sekolah, Stella termasuk anggota FKSK. Kemudian agama siswa dalam satu sekolah di tempat kami ini beragam, begitu. Nah, yang alternatif pengembangan itu nanti dulu. Kemudian sistem organisasi kemasyarakatan yang kami lihat ada peran DPRD yang baik di tempat kami, dan kalau ditinjau dari sekolah kami, alumni Stella ada yang menjadi anggota DPRD yang cukup membantu selama ini. Kemudian kesenian itu ada beberapa. Kalau dari masyarakat Salatiga, banyak kelompok paduan suara yang bagus dan terlatih, terutama karena ada UKSW, ada Fakultas Seni Pertunjukan yang di situ banyak pakar-pakarnya, sehingga kalau lomba kur itu luar biasa di tempat di Salatiga itu, termasuk bukan hanya yang gerejawi. Kemudian yang istimewa lagi bahwa di Salatiga itu ada kesenian dramblek di beberapa kampung yang saling istilahnya bersaing sehat begitu ya. Jadi bagus-bagus begitu. Pancuran, kemudian di daerah tempat yang lain itu banyak sekali. Itu marak, itu yang main orang-orang kampung dan bagus-bagus, pelatihnya juga dari mereka. Yang bagus apanya? Musiknya, aransemennya, kemudian perlengkapan yang mereka pakai itu semua dari dramblek, kemudian pakaiannya yang mereka kreasi sendiri, lalu tarian yang mereka bawakan ketika memainkan itu. Kemudian musik keroncong juga digemari di sini, lalu kerawitan juga menonjol gitu. Nah, sedangkan kalau kami melihat dari sekolah, siswa dan guru di tempat kami memiliki talenta seni. Kemudian kami punya peralatannya walaupun sederhana. Kemudian di tempat kami ada ekskul drum band, karawitan, band, barongsai dan sejenisnya. Lalu pernah ada ekskul menari, masa pandemi tidak ada. Kemudian kami punya kelompok dramblek pramuka. Lalu ada peluang untuk mengembangkan. Sedangkan mata pencarian itu beragam di Salatiga itu. Yang kami lihat memang banyak orang yang kuliner, jualan makanan kuliner. Mungkin juga karena di Salatiga ada beberapa perguruan tinggi begitu. Kemudian dari Stella sendiri, yaitu orang tua, mata pencariannya beragam. Sebagian itu pengusaha makanan. Kemudian dari peralatan dan teknologi kami melihat di Salatiga itu perkembangan iptek cukup baik dan berkembang. Di sekolah kami ada ekskul Stella Fotografi Club. Lalu pengetahuan sejalan dengan atasnya ini, sedangkan bahasa di Salatiga itu memang membudayakan bahasa Jawa di setiap hari Kamis begitu. Kemudian di SMP Stella juga ada pelajaran bahasa Jawa dan kami juga menggunakan bahasa Jawa pada beberapa kesempatan. Nah, kemudian dari situ kami mencoba untuk menarik alternatif pengembangannya yang barangkali nanti kami bisa menarik dalam kurikulum kami tarik dalam kurikulum, dan ini bisa mungkin bisa menjadi nilai jual yang tidak lepas dari apa yang sudah menjadi core value kami. Misalnya tadi dari sistem religi yang ini bisa kami kolaborasikan dengan kesenian, yaitu kerawitan. Jadi kemarin itu ada usulan begitu, kerawitan itu bisa dimainkan dengan sedemikian rupa, tetapi itu dikemas dengan memainkan tarian atau semacam drama sederhana yang di situ memberikan pesan-pesan nilai-nilai dalam agama atau nilai-nilai luhur begitu. Jadi kalau wayang itu sering kita mendengar ada wayang wahyu gitu ya, tapi ini nanti mungkin entah namanya apa, entah kerawitan wahyu atau apa begitu. Jadi seperti itu yang kemungkinan nanti bisa kami olah dalam ekskul kami. Kemudian untuk yang kesenian ekskul kami kolaborasi yang dramblek tadi, dengan melihat
kesenian ini, barangkali kami bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang memiliki drum black itu. Kami akan bisa mempunyai drum black yang kami kolaborasi dengan drum band, karena di SMP Stella punya itu. Nah, nanti di sini bisa kami tarik juga di mata pelajaran prakarya. Di sini bisa bersinergi untuk di dalamnya pembuatan pakaian atau aksesoris drum band, begitu. Lalu ini yang belum sempat kami tulis di sini juga bisa dikolaborasi dengan mapel seni budaya dalam hal musiknya, gitu. Kemudian nanti di seni budaya yang rupa itu bisa untuk mendesain pakaian dan aksesorisnya. Nah, sedangkan yang di mata pencarian tadi kami mendapati banyak sekali yang suka kuliner dan membuat kuliner, maka kemungkinan kami bisa menarik dalam mata pelajaran prakarya dengan teknologi pangan. Jadi prakaryanya bisa tidak hanya aksesoris tadi tetapi bisa teknologi pangan, begitu. Nah, kemudian dikaitkan dengan teknologinya, karena teknologi itu tidak selalu hubungannya dengan elektronik, begitu menurut kami, gitu ya. Itu tadi mapel prakarya mengembangkan teknologi pangan, lalu kami kembangkan dalam kewirausahaan. Ini bagian dari mapel IPS, barangkali bisa nyantol di situ. Nanti kewirausahaan bagaimana bisa memasarkan apa yang telah kami usahakan itu, apa yang juga telah kami diusahakan juga oleh orang tua untuk bisa menjadi kewirausahaan sekolah, begitu. Sedangkan bahasa ini tadi bagian dari yang bisa kami implementasikan dalam pembiasaan dan juga dalam semacam tadi kerawitan wahyu itu tadi. Itu yang kami temukan. Kemudian yang terakhir yang kami kerjakan adalah ini. Ini yang terakhir kami kerjakan, sudah selesai di beberapa file, tapi belum masuk ke sini semua. Mohon maaf Pak Heri. Jadi ini kami sudah membuat semacam ini. Barangkali nanti bisa dikritisi gitu, bisa diberi masukan. Kami mencoba untuk alur berpikir. Jadi ini untuk memudahkan kami berpikir saja. Kami menyiapkan kolom core value dulu yang kami padukan dengan profil pemuda Pancasila. Karena kalau core value Stella kan sebetulnya sudah mengambil benang merah dari yang yayasan tadi dengan pendirinya. Kemudian keutamaan atau yang ingin kami capai atau istilahnya subtopik, lalu ini aspeknya, jadi aspek dari pengetahuan, kemudian sikapnya, lalu perilaku, kemudian kompetensi dasarnya apa yang ingin kami capai, kemudian implementasinya di 4 bagian, misalnya intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler. Nah, ini saya baru sempat memasukkan ini, tapi ini sudah kolomnya sudah siap, hanya tinggal memasukkan saja. Jadi seperti yang kami buat ini, misalnya yang untuk Fides itu terkait dengan profil pemuda Pancasila beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian untuk personalisnya profil adalah pelajar Pancasila, Bu. Oh, nggih. Profil, saya tadi mengatakan apa ya? Profil pemuda Pancasila. Pelajar ya, Pak. Maaf ini pelajar Pancasila. Yeah. Itu tulisannya juga diganti, Bu. Iya, ini sedang saya ganti. Ya. Ya. Kok bisa ya saya nulisnya pemuda ya? Terima kasih kan sampai Pak jam 2, Bu. Halo. Pemuda Pancamarga ada. Pancamarga. Kemudian yang personalis itu ada gotong royong mandiri kebinekaan global, bisa masuk di sini. Lalu yang siensia itu adalah bernalar kritis dan kreatif. Nah, tapi alur pikirnya seperti tadi Pak Heri, Pak Hendi, dan Bruder yang saya sampaikan. Jadi kami sebetulnya tinggal memasukkan saja. Jadi ini tadi belum sempat, mohon maaf. Jadi ini seperti ini contohnya yang sudah itu di Fides ini.
Untuk pengetahuannya, kompetensi dasarnya misalnya menyadari pentingnya doa dan ibadah dalam kehidupan atau kegiatan, mengetahui ajaran agamanya. Jadi dia tahu. Kemudian intrakurikulernya ini juga belum semua saya masukkan ya, ada kesadaran untuk berdoa. Kemudian untuk sikapnya adalah miliki sikap yang baik dalam berdoa dan beribadah, miliki kemauan beribadah dari diri sendiri. Nah, intrakurikulernya misalnya memasukkan ini, kemudian ekstrakurikulernya sama. Kemudian perilakunya yaitu mampu berdoa beribadah dengan baik, berperilaku baik dan menghormati teman yang beragama lain, berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya. Ya, implementasinya di intrakurikuler misalnya memulai dan mengakhiri kegiatan dengan doa, menghormati teman yang beragama lain, berperilaku baik saat pembelajaran. Lalu ekstrakurikulernya sama tetapi ini di kegiatan ekstra. Kemudian kokurikulernya memulai mengakhiri kegiatan, berperilaku pada kegiatan yang dia lakukan yang baik. Lalu untuk yang pembiasaannya antara lain ada doa pagi, kemudian ada eksamen, ada doa Ratu Surga, kemudian Rosario pada bulan Oktober, doa novena pada bulan Mei, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang olah batin itu juga sudah kami masuk pertobatan mengampuni juga kami masukkan. Hanya mohon maaf belum semuanya bisa masuk. Itu Bapak Ibu narasumber, suster dan Bapak Ibu semua yang baru bisa kami kerjakan gitu. Harapannya target kami memang minggu depan itu sudah masuk menjadi satu naskah yang lumayan baik begitu. Nanti minggu berikutnya baik gitu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dan nanti mohon masukannya. Saya kembalikan pada Suster Lucy. Matur nuwun, berkah dalem. Matur nuwun, terima kasih Suster Christine, Ibu Iren yang telah menemukan banyak hal. Saya rasa ini sangat luar biasa ya. Sekarang kita masuk pada SMP Senopati. Kami masih ada yang Marsudiri ini lain nggak ya, Suster ya? Apa hanya tidak hanya ada dua lagi. saja? Hanya ada dua. Ya, oh ya. Yang lainnya Kanisius semua. Kanisius banyak. Ya. Bolehkah kami menanggapi dulu ya, Suster? Enggak apa-apa ya, Suster? Mas Hendy, ya. sebenarnya itu yang SMP Stella itu sudah membuat landasan filosofis sudah ada. Itu belum di-share tadi. Landasan filosofis, landasan psikologis, selalu landasan ekologis juga sudah ada itu, tapi belum sempat di-share, tapi hanya cerita saja. Monggo Mas Hendy meneruskan. Oke, Terima gimana kasih. Suster Lucy ya? Boleh, langsung ke Mas Hendy, dipersilakan. Ya, nanti baru 3-3 untuk Kanisius. Oh, Buderwarto dulu atau Buderwarto udah open mic, Suster? Buderwarto dulu, menghormati yang lebih tua. Daliana Tolu. Kembalian atau lu ya, kebetulan tidak apa-apa. Silakan. Ya, Silakan, okay. Bruder ya. Baik, terima kasih, Suster. Para Suster, terima kasih untuk kerja kerasnya terkait apa yang tadi sudah disampaikan dari SMP Santa Teresia dan Santa Matutina Salatiga. Stella Matutina. Ada beberapa yang saya catat dari sisi usahanya, saya kira saya sangat menghargai. Hanya saya memberikan penekanan yang nilai-nilai atau kearifan lokalnya kok kayaknya masih kering ya menurut saya ya, Suster ya dan Ibu. Di Solo misalnya, di Solo itu kan budayanya sangat tinggi ya. Ada keraton, itu hanya berapa ratus meter tuh dengan keraton Surakarta, dengan Kasunanan, itu kan juga sangat dekat sekali. Nah itu kan saya kira ada banyak nilai-nilai baik yang bisa dipakai sebagai budaya, kebiasaan baik untuk di sekolah. Kalau bicara soal keraton itu kan di sana ada banyak simbol, mau pakai simbol blangkonnya mungkin, mau simbol apa ya, wayang juga ada, mau pakai simbol mungkin pintu-pintu
gerbang keraton itu ada simbol-simbolnya. Kenapa di keraton itu selalu ada alun-alun? Nah, ada pohon beringin kanan kiri misalnya seperti itu. Kok religiusnya tinggi? Di Solo itu kan ada kerbau apa namanya itu? Kerbau bule. Bule. Nah, bule. kerbau bule. Itu Ya, kan Islam. ranah kepercayaannya yang tinggi sekali sampai kotorannya dipakai untuk rebutan coba. Bukan kok kotoran kerbaunya yang kita pentingkan, tetapi di balik itu mereka tuh punya keyakinan apa sampai sebegitunya. Itu termasuk yang di Salatiga tadi terkait budaya yang banyak ditampilkan adalah terkait hasil ciptanya. Kegiatan menampilkan hasil cipta, ya karawitannya, ya drum bandnya, ya musik apa tadi, macam-macam itu. Nah itu kan budaya dalam arti hasil cipta. Ya boleh, nggak masalah. Tapi kan dalam POP ini kan yang akan kita garap itu adalah soal mental guru-gurunya, begitu. Bagaimana mental guru itu punya spirit di dalam mendampingi anak-anak dalam menghayati sebuah nilai itu. Nah, nilai-nilai itulah baik itu nilai dari kongregasi, nilai dari Santo Fransiskus, nilai dari Santo Santa Pelindung, itu yang dibatinkan, dihidupkan, lalu luber. Nah, makanya namanya kita kan luber. Nah, penghayatan itu luber dalam bentuk kegiatan. Boleh karawitan, itu bentuk cara. Itu cara meluberkan sebuah nilai dalam kegiatan karawitan. Itu. Kalau yang guru mata pelajaran, ya meluberkan nilai-nilai yang dihidupkan tadi lewat mata pelajaran matematika. Bagaimana guru matematika bisa mengajarkan nilai-nilai pertobatan. Nah, tadi ada toh tadi nilai pertobatan? Ada. Bagaimana guru IPA mengajarkan nilai apa tadi? Santo Fransiskus, coba saya share ya. Saya sudah memfoto tadi. Nah, ini coba. Bagaimana nilai pertobatan ini dihidupi oleh guru karyawan, lalu luber melimpah lewat aktivitas masuk Yayasan Marisdini dan sekolah. Begitu. Ini nilainya ini bagus semua. Pertobatan, persaudaraan, kesederhanaan, semangat doa. Lalu pertanyaan saya yang kedua, ini menarik bagi saya, Sister. Ini yang harus Suster dan Bapak Ibu dari Kelihatan. Belum kelihatan? Sudah. Oh. Kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, ini yang menurut saya beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan itu kalau ditarik ke atas ini nyantol kemana tuh ini? Ke nilainya Santo Francis ini. Nyantolnya kemana nih? Bertobat atau bersaudara? Ya, bertobat. Semangat doa. Semangat doa. Nah, ini beriman nyantolnya ke semangat doa. Berarti semangat doa, cinta pekerjaan dan lain-lain ini dikonkretkan ke sini. Ya, ke sini. Dari sini nanti ke sekolah. Ada nilai apa lagi? Lalu dari sekolah lalu ke mata pelajaran macam-macam tadi. Bagaimana pertobatan dan semangat doa ini mewujud di kegiatan persekolahan. Mencintai sesama, ini nyatanya kemana? Ke persaudaraan. Nah, jadi mencintai sesama ini implementasi dari nilai persaudaraan dari Santo Fransiskus Assisi dan Ibu Magdalena Diamond ini. Ini delewere ke sini nih. Nah, delewere nang kene mengalirnya ke mencintai sesama. Persaudaraan, kesederhanaan. Nah, ini karena ini yayasan nanti masih menjadi keutamaan-keutamaan di sekolah. Mencintai sesama kegiatannya apa? Nah, lalu muncul di aktivitas sekolah tadi. Mencintai alam ciptaan dan seterusnya. Nah, ini kan kalau ini di bawahnya ini yang di sekolah ini mesti memasukkan keutamaan nilai budaya. Coba saya share punyaan. Bentar ya, yang tadi
Bentar. Oke. Kalau yang nilai-nilai sekolah, tadi kan ini. Di sini harus ada tindak lanjut dari nilai Santo Fransiskus Ibu Maria Diamond, nilai-nilai yayasan, lalu di sini juga nilai-nilai keutamaan yang dari sekolah. Nah, nilai keutamaan dari sekolah sebagai perwujudan nilai yayasan dan Fransiskus sama Ibu Maria Diamond tadi mewujud di dalam kegiatan taat beribadah. Apalagi bawahnya tadi taat beribadah dan seterusnya. Jadi kalau mau ditarik ke atas, nanti ketemu ke paling atas Santo Fransiskus Assisi dan Ibu Maria Diamond, dari atas ke bawah, mana pertobatan, perwujudan di sekolah? Ada enggak sikap saling memaafkan antar teman, antar anak, antar guru, pertobatan, perubahan-perubahan seperti itu. Naik turun selalu bisa ditelusuri. Istilahnya mampu telusur. Jangan sampai ada kegiatan ini menyimpang dari nilai yang dari atas tadi. Nah, budaya yang ada di di sekolah kita apa? Misalnya saya share. Tapi ini yang tadi pagi nggak apa-apa ya. Saya share ini. Contohnya saja ini. Tadi saya menyebutkan belangkon. Kita kan dekat sekali dengan budaya seperti ini. Ternyata saya juga hanya searching saja. Ini ada filosofinya. Nah ini contohnya. Mondolan, ini Jogja ya. Nah, Solo kan lain, gepeng. Mengapa di Solo kok ini kempis? Kalau di Jogja mondolan. Nah itu ternyata punya filosofi juga. Mondolan juga erat. Belangkon gaya Jogja memiliki mondolan di bagian belakang. Pasalnya zaman dulu para kaum Adam Jogja cenderung memanjangkan rambut. Sehingga ketika diikat, rambut panjang perlu digelung ke atas dan dibungkus ikatan kain. Kemudian berkembanglah menjadi belangkon yang sekarang. Mondolan juga erat kaitannya dengan ini filosofi orang Jawa. Mondolan. Nek Solo kenapa ini kempes? Dipangkas begini. Filosofinya apa? Cari sendiri. Filosofi orang Jawa yang diharapkan pandai menyimpan rahasia. Nah, anak-anak kita, guru-guru kita, bisa enggak memilah-milah barang itu rahasia dan tidak. Dengan WA, isi WA itu sudah valid atau belum. Kadang kita dengan mudah menyebarkan isi WA yang kurang pas. Nanti kena undang-undang IT. Tidak mudah membuka aib, baik aib diri sendiri maupun aib orang lain. Ini kan soal penghormatan terhadap orang, menghargai orang, mencintai sesama. Sambung toh, persaudaraan. Nyambung kan? Halus dalam berbicara dan bertingkah laku lembut serta berhati-hati sebagai wujud keluhuran budi pekerti. Orang yang bijak akan mampu tersenyum dan tertawa meskipun hatinya menangis. Ia hanya memikirkan bagaimana berbuat baik terhadap sesama, meski diri sendiri menjadi korbannya. Nah, ini kan filosofi. Yang dimaksud budaya-budaya itu semangat-semangat hidup baik seperti ini diintegrasikan di dalam budaya sekolah. Agar kita, wong Jawa ora ilang Jawane, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Nah, begitu. Maksudnya seperti itu. Lalu kegiatan-kegiatan mau karawitan, mau lain-lain itu bentuk mewujudkan filosofi-filosofi ini. Berkarawitan tetapi tidak ada persaudaraan, bagaimana? Berkarawitan dalam bentuk kelompok tapi tidak ada saling mengerti bahwa temannya yang satu tidak bisa, yang lain tidak bisa, unek-unek.
marah-marah karena nggak ada kesabaran, bagaimana? Nah, itu maksudnya. Jadi berkarawitan itu wadah untuk mewujudkan nilai-nilai seperti ini. Ini contohnya begitu. Maka yang di bagian tulisan tadi, silakan budaya-budaya seperti itu dimasukkan yang cocok tentu dengan nilai-nilai itu biar kita Jawa ora ilang Jawane. Itu komentar saya, Pak Indi. Terima kasih.